Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudari, sholihin sholihat, a'azzakumullah. Mari kita mulai kajian pagi pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala nikmatnya. Kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita akan kembali membaca matan Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, masih dalam bab ujub. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, seharusnya engkau menyadari bahwa orang yang baik adalah orang yang terpuji dan baik di sisi Allah, dan bahwa hal itu sulit dipastikan karena itu masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah, dan juga masih tergantung pada akhir kehidupan seseorang, apakah dia mendapatkan akhir yang baik atau akhir yang buruk. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang baik di mata manusia. Orang yang baik itu orang yang baik di mata Allah. Makanya Allah katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Jangan kamu memuji-muji dirimu sendiri, jangan kamu mensuci-sucikan dirimu sendiri, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang terbaik di antaramu, siapa yang paling bertakwa di antaramu. Dan juga beliau mengatakan hal itu juga masih sulit dipastikan. Satu, karena itu perkara gaib. Perkara kita baik atau tidak itu kan yang paling tahu Allah. Kita taatnya gimmick atau taatnya benar-benar hakikat, benar-benar sesungguhnya itu kan yang tahu Allah. Ditambah lagi kita juga belum tahu bagaimana nasib akhir kehidupan kita, karena kondisi iman kita malam hari ini bukan jaminan kondisi iman kita besok ya. Apakah ia mendapatkan akhir yang baik atau akhir yang buruk, kata Imam Al-Ghazali. Maka keyakinanmu, lanjut beliau, bahwa engkau lebih baik dari orang lain adalah kebodohan yang fatal. Menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain itu kebodohan yang fatal. Karena satu, berarti kita mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Yang kedua, berarti kita meramal kita di akhir cerita kita. Ya, bagaimana kita di akhir cerita, itu kan kebodohan yang fatal. Oleh karena itu sebaiknya engkau tidak melihat siapapun kecuali engkau menganggap dia lebih baik darimu. Nah, ini sikap yang dianjurkan oleh para ulama. Oleh karena itu sebaiknya engkau tidak melihat siapapun kecuali engkau menganggap dia lebih baik darimu, dan bahwa kelebihan dan keutamaan yang ada padanya bukan pada dirimu yang penuh dengan kekurangan.
dia lebih utama dari saya, dia lebih baik daripada saya, dia lebih solih daripada saya, dia lebih taat daripada saya, ya, lebih baik daripada saya. Kemudian beliau bilang begini, jika kau melihat anak kecil, maka katakanlah dalam hatimu, dia ini lebih baik daripada saya, karena dia ini tidak banyak bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku umurnya lebih tua, lebih banyak maksiatnya kepada Allah, maka jelas dia lebih baik daripadaku. Itu kalau melihat orang yang lebih junior daripada kita, yang lebih muda daripada kita. Jika engkau melihat orang yang lebih tua, katakanlah orang ini telah menyembah Allah sebelum diriku, maka jelas dia lebih baik daripadaku. Umurnya lebih banyak, amalan solihnya lebih banyak daripada. Jika engkau melihat orang alim, orang yang berilmu, katakanlah orang ini telah dikaruniai sesuatu yang aku tidak memilikinya. Dia telah mencapai tingkatan yang aku belum mencapainya, dan mengetahui ilmu yang aku belum memahaminya. Maka bagaimana aku merasa sama dengannya atau merasa lebih baik daripadanya? Itu kalau lihat orang berilmu. Jika engkau melihat orang yang lebih bodoh darimu, lebih awam, lebih jahil daripada dirimu, katakanlah orang ini bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah karena padahal aku berilmu. Karenanya alasan Allah untuk menyiksaku pasti akan lebih kuat daripada menyiksanya. Karena orang awam itu bermaksiat kan karena tidak tahu. Kalau kita bermaksiat, kita tahu ilmunya tapi kita langgar. Apalagi aku tidak tahu bagaimana akhiranku dan akhirannya. Kita kan tidak tahu hadir. Kita tidak bisa menilai orang itu dari masa lalunya. Kita juga tidak bisa menilai orang itu akhirannya itu sama dengan kondisi dia hari ini, ya. Maka kalau ketemu orang yang jahil, orang yang bodoh, awam, katakan demikian, orang ini bermaksiat bisa jadi karena tidak tahu ilmunya. Adapun aku bermaksiat padahal aku tahu ilmunya, dan pasti Allah lebih mengazabku daripada dia, ya. Maka dengan alasan apa merasa lebih baik daripada dirinya? Katakan pada diri kita seperti itu, ya. Makanya para ulama itu bilang begini, hadirin, kalau kita menilai seseorang itu tidak boleh kita menilai dari masa lalunya. Dia hari ini itulah dia, ya. Kalau dia punya latar belakang yang buruk, ahli maksiat, kemudian dia sekarang berfase sudah menjadi baik, tidak boleh kita menilai dari masa lalunya, karena semua orang itu berubah dan berproses. Yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Yang salah punya masa depan, yang soleh pun punya masa lalu, ya. Semua orang punya kesempatan untuk merubah dirinya, memperbaiki dirinya. Bahkan pada kemaksiatan saudara kita yang kita lihat dengan kasat mata, itu para ulama itu menganjurkan untuk berhati-hati mengomentari. Isu dia bermaksiat masih isu tuh, hadir. Masih kabar, bisa benar bisa salah. Itu kita tidak boleh komentar, karena kabar yang datang ini belum valid. Hatta kalau itu fakta nih, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, dia bermaksiat, dia melakukan kemungkaran, ya. Tapi masih disembunyikan Allah dari pandangan orang banyak, yang lihat hanya kita. Itu kita tidak boleh komentari dia, Din. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ketika kita berkomentar itu dia sudah bertobat atau belum.
Kalau sudah bertobat berarti kita zalim menjatuhkan kehormatannya. Kalau sudah bertobat kan dia sudah diampuni Allah. Kalau belum bertobat pun kita jatuh dalam perkara ghibah, ya. Karena ketika kita ceritakan itu, saudara kita tidak ridho, ya, saudara kita tidak senang kita menceritakan aibnya. Yang harus kita lakukan adalah menutup aibnya, ya. Saya lanjutkan. Ini yang paling menarik ini. Bahkan jika engkau melihat orang kafir pun, ini Imam Al-Ghazali yang bilang, ya, bukan saya. Al-Ghazali ini Imamul A'immah, imamnya para imam, Syekhul Masyayikh, syekhnya para syekh, ya. Hujjatul Islam, gelarnya Imam Al-Ghazali, yang gelari para ulama di zamannya itu Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam, ujung tombaknya Islam melawan kebatilan, pemikiran-pemikiran yang syubhat, ya. Beliau bilang gini, bahkan jika engkau melihat orang kafir pun, maka katakanlah, aku tidak tahu, mungkin saja dia akan masuk Islam dan akhir usianya dia mengakhirinya dengan kebaikan, dan mungkin dia akan terlepas dari dosanya seperti cerabutnya rambut dari bubur. Sementara aku belum jelas, aku masih khawatir Allah akan menyesatkan aku, lalu aku akan menjadi kafir dan diakhiri hidupku dengan keburukan. Dengan demikian mungkin saja dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, sedangkan aku menjadi orang yang jauh dari Allah. Lalu dengan dalil apa aku merasa lebih baik darinya? Hadirin, sama orang kafir kita diminta, orang ini masih punya hak hidayah, hadirin. Makanya kalau sama orang kafir itu ya doakan hidayah. Bapak HP-nya Bapak Samsung, Xiaomi, iPhone, pernah nggak hadir HP kita Xiaomi, terus kita bolak-balik begini terus bilang, ya Allah beri hidayah orang-orang Cina ya Allah. Pernah nggak nih? Motor kita Honda sambil ngelap itu pagi-pagi kan, ya Allah limpahkan hidayah untuk orang-orang Jepang ya Allah. Ngelihat Cristiano Ronaldo, baru kemarin kita bahas Cristiano Ronaldo ya di Nurul Huda. Terus bilang, ya Allah, orang kok bisa mempengaruhi segini banyak orang, jutaan orang kan dipengaruhi sama Cristiano Ronaldo. Sekali bikin akun YouTube langsung dia dapat ya sekian puluh juta. Sekarang berapa Mas? 55 juta. Kita bikin YouTube dapetin 100.000 aja sulit tadi follower itu. Ya Allah beri hidayah Cristiano Ronaldo ya Allah. Gitu loh adik. Jadi jangan lihat orang kafir itu langsung kafir nih, calon penghuni neraka ini kayaknya nih. Kayak kita masuk surga aja, kayak kita udah jaminan gitu loh adik. Kayak kita udah dikapling surga kita. Ini belum tentu adik. Kita tidak tahu nasib kita akhir usia adik. Ini loh kalimatnya indah sekali nih beliau nih. Aku tidak tahu, mungkin saja dia akan masuk Islam dan diakhiri usianya dengan kebaikan. Mungkin dia akan terlepas dari dosanya seperti tercerabutnya rambut dari buburnya. Mudah maksudnya. Sementara aku belum jelas. Aku khawatir Allah akan menyesatkanku dan aku menjadi kafir dan diakhiri hidupku dengan keburukan. Musibah yang paling berat itu musibah berpaling dari agama Allah. Sudah ada beberapa orang alhamdulillah dengan wasilah dan dengan izin Allah
masuk Islam gara-gara ngeliat video 1 menitan saya hadir. Beberapa orang itu. Dan bersahadat di hadapan Al-Fakir. Tapi ada juga orang yang murtad tadi. Bukan karena video saya ya. Murtad terus ngadu ke saya keluarganya. Ya. Murtad. Ada ibu-ibu jamaah di anaknya, putrinya sekolah di STK, SD, SMP, SMA Islam di Solo. Karena berprestasi diterima di PTN favorit di Indonesia. Semua orang pingin masuk PTN ini. Ke kota akhirnya. Awalnya ibunya berat meninggalkan dia harus hidup sendiri di kota besar. Tapi kemudian karena ya tadi, karena ini PTN yang bergengsi harus dikejar. Nggak punya saudara di kota itu. Akhirnya kontrak rumah atau ngekos, salah pergaulan tadi. Tadinya berjilbab, lepas jilbab. Dimaklumi sama ibunya karena teman-temannya tidak berjilbab. Yang penting masih Islam, masih sholat. Pulang-pulang pas liburan nggak sholat berhari-hari. Ibunya husnudon nih, anak haid perempuan, kok sudah lebih dari 10 hari nggak sholat. Ditanya, sudah selesai haidnya? Anaknya diem aja. 15 hari belum sholat. Ditanya, haidmu berapa hari? Maaf bu, mulai bulan lalu aku sudah pindah agama. Coba nih, ada yang ujiannya seberat ini ya nih. Anak yang dia gadang-gadang jadi investasi akhirat buat orang tuanya, dididik dengan pendidikan Islam sejak kecil tadi. Murtad. Anda bisa bayangkan tuh sedihnya orang tuanya tadi. Anak lepas jilbab aja sedih kan orang tua. Murtad tadi, lepas iman tadi. Tangisan hadirin beliau cerita ke saya itu. Ya Allah, berat tadi. Ujian iman itu ujian paling berat. Maka minta sama Allah, kalau diuji bukan ujian iman tadi. Ujian iman itu ujian berat tadi. Kalau sakit insya Allah kita sabar tadi. Kalau ujian harta insya Allah kita bisa ikhtiar lebih keras untuk dapat harta berikutnya. Tapi kalau ujian iman tadi, waliyadzubillah, semoga Allah jaga kita dari ujian keimanan. Amin. Yang satunya baru pekan lalu datang ke pengajian Manahan. Ustaz, apa hukumnya suami murtad Ustaz? Saya kira dia tanya untuk orang lain tadi. Kebetulan sepupunya laki-laki minta waktu pada Isya. Fasakh nikahnya fasakh, saya bilang. Batal nikahnya. Terus siapa? Saya bilang sepupu saya Ustaz. Terus tiba-tiba sepupunya 2 orang datang. Ini Ustaz, suaminya beliau murtad Ustaz. Kenapa murtad? Gak tahan ujian hidup Ustaz. Diuji berat ujiannya, ngerasa Allah gak sayang sama dia. Kemudian salah milih lingkungan. Hadirin, ini penting nih hadirin. Yang satu tadi salah milih lingkungan, yang ini juga salah curhat hadirin. Dia curhatnya ke temen yang lain yang sudah lama gak sholat hadirin. Udahlah, cari Tuhan lain aja, gitu katanya. Tuhan kan banyak kata dia. Dia pikir Tuhan banyak hadirin, ya. Cari Tuhan yang lain aja. Cobain tuh Kristen katanya. Berarti sudah murtad? Sudah Ustaz. Dia bilang, saya tanya ke istrinya, udah murtad? Udah Ustaz. Sudah lantang bilang ke saya pindah ke Kristen. Cuman baru-baru ini Ustaz, dia ragu lagi. Loh, kenapa ragu? Katanya ngurus perpindahan agama ribet Ustaz. Loh, gimana sih? Wah, berarti kesalahannya apa? Lingkungan. Cobalah cariin teman diskusi yang lain. Ikhtiarkan dulu, siapa tahu hidayahnya masih larinya belum terlalu jauh, saya bilang.
Akhirnya tadi beliau orang Bandung tadi, saya hubungkan ke ustadz-ustadz di Bandung biar diajak diskusi tadi. Kadang orang kan gitu ya, merasa diuji terus merasa dibiarkan Allah. Padahal ujian untuk seorang muslim itu adalah apa? Perhatian Allah kepadanya. Justru bukan Allah menjauh darinya, Allah perhatian. Makanya saya sering tanyakan ke jamaah, lawan katanya cinta itu apa ini? Salah. Lawan katanya cinta bukan benci. Kalau benci itu masih cinta, karena masih perhatian. Lawan katanya cinta itu tidak peduli. Jadi kalau Allah masih uji, itu Allah masih perhatian sama kita. Allah pingin kita sabar, Allah pingin kita dapat pahala kesabaran, Allah pingin hapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Tapi kalau Allah sudah benar-benar tidak cinta, Allah tidak peduli. Ya mau jungkir balik kayak apa, biarkan sama Allah. Kan konsep bencinya Allah kan begitu tuh. Al-An'am 44 ayat ini kemarin kita bahas. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Surah 6 ayat 44. Dan ketika hamba-hambaku lupa akan peringatanku, kami bukakan pintu rezeki dari segala arah, kata Allah. Jadi semakin hamba itu lupa, semakin Allah tidak cinta kan? Tapi lihat konsep tidak cintanya Allah kepada seorang hamba. Konsepnya beda dengan konsep benci kita. Kalau saya benci kepada seorang jamaah yang ada di tempat ini, saya akan buat hidupnya sengsara. Secara manusiawi begitu. Bencinya makhluk ke makhluk kan begitu tuh. Saya akan jadikan dia tidak berkutik, saya akan senang kalau dia menderita, saya akan sedih kalau dia senang. Itu konsep bencinya manusia ke manusia, makhluk ke makhluk. Tapi Allah punya konsep benci sendiri. Apa? Kalau hamba-hambaku lupa akan peringatanku, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku bukakan pintu rezeki dari segala arah. Tambah maksiat, tambah sugih, tambah rutin ngelakuin dosa, tambah banyak rezekinya. Terus lanjutan ayatnya Pak, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia sudah hingar-bingar, sudah farihu, farhan, seneng, bahagia, pesta pora, bersukacita atas apa yang Allah datangkan dalam hidupnya, akhadnahum baghtah, kami matikan dia sekarang tiba-tiba, dalam keadaan apa? Amnesia kepada Allah, dalam keadaan lupa, tidak ingat sedikit pun sama Allah. Su'ul khatimah, fa idza hum mublisun, sampai mereka akhirnya berputus asa. Istidraj. Istidraj itu kan simbol Allah tidak peduli sama orang hamba. Serah-serah ente lah, terserah kamu lah, mau makan, mau minum, mau terserah lah, dan tidak dipedulin sama Allah lagi. Nah itu lawan kata dari cinta, tidak peduli. Kalau masih benci, benci itu singkatan dari benar-benar cinta. Kan gitu kata orang-orang kan. Ya, masih perhatian kalau benci itu. Ya, makanya kadang orang begitu. Jadi kita kalau sedang lagi sulit tadi, fasenya fase sulit, dan semua orang mengalami fase itu tadi. Hidup ini kan seperti roda kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang seneng. Fa idza faraqta fansab, gitu kan. Kalau lagi, makanya kalau lagi faraq, lagi ya apa namanya? Lagi longgar, suruh segera mengisi amalan. Ya. Begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari-hari itu berganti-ganti di antara manusia, kadang atas, kadang bawah, begitu. Fase mudah, fase sulit. Kalau kita hari ini ada di fase mudah, suatu hari kita akan mengalami fase sulit. Jangan terlalu jumawa. Kalau kita ini lagi di fase sulit, insya Allah akan segera ada fase mudah. Jangan terlalu bersedih hati. Ya,
Makanya para ulama itu bilang kalau lagi mudah jangan lalai, kalau lagi sulit jangan berpaling. Tetap husnudzon sama Allah, tetap berprasangka baik sama Allah, tetap ridho sama ketetapan Allah. Ya, begitu. Jangan berpaling hadirin. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini kalimat yang sangat indah sekali dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau bilang gini, rahimahullah, kesombongan tidak akan keluar dari hatimu kecuali engkau memahami bahwa sebenarnya orang mulia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Jadi kita ini tidak akan bisa sombong kalau kita paham bahwa mulia tidaknya seseorang itu ya versinya Allah, bukan versinya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Indallahi, di sisi Allah, yang menilai Allah subhanahu wa ta'ala. Atqakum adalah orang bertakwa di antara kalian. Kita yang tidak bisa nilai mana yang paling bertakwa di sini, tidak ada yang bisa menilai. Karena at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu letaknya dalam hati. Yang bisa melihat hati kita Allah. Kita hanya diperbolehkan menghukumi seseorang itu kan secara dhahir. Al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawalla sarair. Kita boleh menghukumi seseorang itu yang nampak saja. Adapun yang tersembunyi dari dirinya, Allah yang Maha mengetahui. Urusan dia dengan Allah. Gitu ya. Makanya Rasulullah itu ketika tahu ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik nih, suka nyinyir sama Rasulullah di belakang Rasulullah, suka mengkhianati Rasulullah, suka jelek-jelekin, menfitnah isi Rasul. Tahu Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang menyebarkan isu Aisyah berselingkuh, hadisul ifki itu ya. Tapi Rasulullah tidak pernah memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena memang kita itu hanya boleh menghukumi seseorang yang nampak. Selama tidak ada bukti, tidak boleh hadir. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kok tidak perangi saja, gak hukum saja Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya ini yang terus memprovokasi kaum muslimin, bikin masjid Dirar. Tahu kisah masjid Dirar hari ini? Masjid Nabawi sudah dibangun, Masjid Quba sudah ada, jaraknya agak jauh. Dia bikin masjid lagi agar kaum muslimin berpecah, memecah belah kaum muslimin. Ya, orang munafik kerjaannya gitu, mecah-mecah gitu. Ya. Tapi Rasulullah ditanya, kenapa kau tidak memerangi mereka? Kata Rasulullah, tidak mungkin aku memerangi mereka. Kalau aku memerangi orang-orang munafik ini, nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad memerangi sahabat-sahabatnya sendiri. Kenapa? Orang lihat ya mereka sahabat, secara zahir mereka orang-orang yang sholatnya saja di saf awal, di belakangnya Rasulullah, tapi hatinya kufur kepada Allah. Maka menghukumi seseorang itu secara zahirnya saja hadirin. Bahkan syarat bernahi mungkar yang disebutkan Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu syarat nahi mungkar itu, satu, kita ketika nahi mungkar itu mencegah kemungkaran ini. Kalau ada kemungkaran yang kita ketahui, ya syarat pertama ketika kita mencegah tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Nih, makanya Ibnu Taimiyah pernah jalan-jalan ketika negeri beliau dijajah oleh orang-orang Tartar. Yang orang Tartar itu terkenal kalau jajah sudah bengis adin, sadis adin. Ya mutilasi kah, macam-macam adin. Jalan sama muridnya, orang Tartar lagi pada minum khamar adin. Diminum khamar. Dibiarin sama Ibnu Taimiyah. Duh, Imam, kok dibiarin dia minum khamar? Kenapa tidak kita perangi? Kata Ibnu Taimiyah apa? Mending mereka minum khamar daripada mereka sadar. Karena kalau mereka sadar, kerusakannya lebih besar daripada kerusakan orang ini minum khamar. Kalau sadar bunuh orang, biar mendem aja. Ya, dalam hal ini apa? Mendem itu maksiat bukan? Maksiat. Bunuh orang, maksiat yang lebih besar.
madharatnya lebih besar. Ya, syarat pertama nahi mungkar itu tidak boleh menimbulkan madharat lebih besar. Yang kedua apa? Nahi mungkar tidak boleh dilaksanakan pada maksiat-maksiat yang tersembunyi. Misalnya tetangga kita minum khamar nih, tapi minumnya di dalam rumahnya sendiri. Tidak boleh kita oprak-oprak rumahnya, ya, nanti menimbulkan fitnah. Ya, nanti yang jelek nama Islam, hadir. Kecuali kalau dia broadcast di grup RW atau grup RT, Bapak Ibu engkang purun homer silakan merapat lah, itu dengan oprak-oprak nggak apa-apa rumahnya. Dia udah promo keluar rumah tuh, udah terang-terangan, ya. Nah seperti itu hadir. Ya, bukan ranah kita itu. Urusan dia sama Allah, hal-hal yang tersembunyi itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dulu. Kecuali engkau memahami bahwa sebenarnya orang mulia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, dan bahwa hal itu bergantung pada akhir kehidupan yang baik atau buruk. Belum jelas dan masih selalu diragukan. Ya, kita nggak tahu, Adin. Besok pagi sakit apa sehat itu aja kita nggak tahu, Adin. 10 menit lagi kita tertawa atau menangis kita nggak tahu. Perkara-perkara masa depan itu perkara gaib, Adin. Ya. Oleh karena itu jangan merasa lebih baik, dan oleh karena itu lebih baik engkau sibuk memikirkan akhir kehidupanmu daripada sombong kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sudah, sibukkan diri saja mempersiapkan akhir kehidupan. Tidak ada jaminan, kata beliau, tidak ada jaminan bahwa keyakinan dan keimanan yang engkau miliki sekarang tidak akan berubah di waktu yang akan datang. Tidak jaminan. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha menggenggam hati dan membolak-baliknya. Hati ini yang punya Allah kan. Maka doa yang tidak pernah absen dibaca oleh Rasulullah itu doa tentang hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini saya minta kita semua menasihati saya sendiri dan Bapak Ibu semua, jangan absen dari doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tambahan boleh tambah satu lagi, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan, kokohkan hatiku selalu berada di atas jalan agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku selalu taat kepadamu. Ala ta'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, terhindar dari dosa, seorang yang dibimbing wahyu. Setiap ada pertanyaan yang tidak bisa jawab, turun wahyu untuk Rasulullah, diingatkan selalu oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Rasulullah seorang yang adalah utusan Allah, doa dengan doa ini, doa dengan doa ini. Ditanya sama istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kenapa dalam doamu, munajatmu, setiap kesempatanmu kau melantunkan doa ini ya Rasulullah? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Apa jawaban Rasulullah? Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Wahai istriku, sesungguhnya hatinya manusia itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Maksudnya apa? Dalam genggaman Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah yang berkehendak membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah, sesuka Allah. Makanya kadang kita taat, kadang kita condong maksiat, kadang kita baik, kadang kita pura-pura baik, ya, kadang kita semangat, kadang kita futur, kadang kita senang bergaul dengan orang-orang solih, tapi ada fase kita senang bergaul dengan orang-orang yang tidak mau diatur.
Itu hati kita seperti itu. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, kata para ulama. Hati itu dinamakan qalb oleh Allah dalam Al-Quran karena seringnya dia berubah-ubah, taqallub. Kadang ke kanan ke kiri, kadang ke atas ke bawah. La qalbu bani Adam asra'u minal kidri idh istajma'at ghulyana, kata Rasulullah. Sungguh hatinya manusia itu lebih cepat bergolaknya daripada air yang mendidih di atas panci. Kalau jenengan bikin super mie apa, bikin kopi dulu adik, godok air di panci kan, kalau sudah panas kan bergolak cepat tuh, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Hatinya manusia, kata Rasulullah, sungguh lebih cepat berbaliknya daripada itu. Yang menggenggam hati kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan begini, dia memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki dan menyesatkan orang yang dia kehendaki pula. Baik, sampai sini dulu hadirin, karena setelah ini ada hadis yang sangat panjang. InsyaAllah kita baca di satu pertemuan ini dan kita syarah insyaAllah dari penjelasan para ulama. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, fadhol sambil nunggu waktu Isya. Ada hadirin? Kalau anda ada, tak tutup ini hadirin. Ada? Baik. 1, 2, 3. Ya, waktu habis. Ya. Ada, boleh bertanya di luar tema, boleh. Ada hukum yang belum difahami, diketahui, coba tanyakan. Kalau tidak ada, tayyib. Saya ingin umumkan satu pengumuman hadirin. Di luar nanti Bapak Ibu setelah sholat Isya, kami punya stand di luar masjid. Kami punya hajat besar yang harus segera ditutup. Ya, bukan untuk saya tapi untuk perkembangan dakwah. Insyaallah jalan menuju surga. Ya, kami sedang punya program bangun rumah Ustadz berkeluarga di ma'had kami, 2 rumah yang ingin dibangun karena hajatnya sudah besar dan ustadz-ustadz ini kita jaga agar tetap jadi warga ma'had karena orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang punya sanad keilmuan yang tinggi, tapi kami belum punya tempat untuk menaruh keluarga beliau ini di sekitar ma'had. Maka kami sedang membangun rumah untuk Ustadz berkeluarga. Insyaallah suaminya soleh, istrinya soleh, ustadzah, dan juga anak-anaknya anak-anak soleh, dan mereka lah yang kemudian punya amanah besar mengkader para dai dan imam masjid di ma'had kami di Akademi Al-Quran di Polan Harjo, Klaten. Sudah berjalan 10 tahun alhamdulillah. Alumninya 135 orang yang sudah tersebar berkhidmat untuk umat, menjadi dai dan pembimbing umat imam masjid di daerah-daerah di Indonesia. Siapa yang ikut andil dalam pembangunan ini, saya doakan semoga setiap huruf, setiap ilmu, setiap ayat yang dibaca, dihafal, disampaikan kepada umat, terus nanti dia faham ilmu, diajarkan kepada anaknya, anaknya ajarkan ke cucunya, terus sampai yaumil akhir mengalir semua kepada siapapun yang ikut andil dalam menyiapkan sarananya. Yang dibutuhkan 400 juta, tapi alhamdulillah 2 bulan ini sudah tertutup sekitar 340 juta, kurang 60 juta lagi. Berapapun nominalnya fadhol, silakan Bapak Ibu bisa ikut andil dalam program mulia ini. Saya tidak malu menawarkan karena bukan untuk kepentingan pribadi saya hanya menawarkan kebutuhan kita masing-masing. Kita semuanya membangun jalan menuju surga. Fadhol, silakan ambil peran. Bagi yang ingin berdonasi berapapun rupiahnya, fadhol, nanti pada Isya bisa mengunjungi stand yang ada. Dan untuk teman-teman di media sosial juga nomor rekening sudah tertera di keterangan bio atau keterangan komen, bisa ikut juga andil dalam
amal solih kebaikan ini. Barakallahu fikum. Ini dulu mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian sekaligus mengumumkan untuk 2 pekan lagi insyaallah akan digantikan sementara oleh ustadz yang lain, karena Al-Fakir ada agenda safar umroh ya, pas itu tanggalnya, jadi mungkin izin dulu sementara. Semoga Allah lancarkan dan nanti insyaallah kita lanjut lagi di awal bulan biidznillah. Insyaallah akan digantikan oleh ustadz yang masya Allah, ustadz yang insyaallah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nanti akan diumumkan oleh takmir dan panitia pengganti saya. Barakallahu fikum. Sudah azan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.